Shalom Bapak Ibu, masih bersama dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan, Sukacita oleh Roh Kudus memenuhi kehidupan kita semua. Kita lanjutkan selayang pandang dari kitab Keluaran Bapak Ibu. Setelah peristiwa burung puyuh, ada banyak yang kemudian mati terbunuh oleh karena kemasukan nafsu rakus. Lalu kemudian melanjutkan perjalanan mereka Bapak Ibu. Ingatlah, setiap kali tiang awan bergerak, mereka akan bergerak. Ketika tiang awan berhenti, mereka akan berhenti. Atau malam hari ketika tiang api mulai bergerak, mereka akan bergerak mengikuti tuntunan Tuhan. Sampailah mereka di Rafidim Bapak Ibu. Ketika sampai di sebuah daerah yang namanya Rafidim, kembali bangsa ini mengeluh dan bersungut-sungut. Oleh karena mereka haus, mereka tidak menemukan air. Mereka berteriak-teriak kembali kepada Musa seperti kebiasaan-kebiasaan yang lalu. Bapak Ibu, nanti di dalam perjanjian baru, dalam 1 Korintus pasal 9 dan 10, Rasul Paulus mengutip cerita ini Bapak Ibu. Bagaimana orang Israel setiap kali mengalami tekanan, kesulitan, bersungut-sungut. Karena mereka bersungut-sungut, mayoritas semua generasi di atas Yosua dibinasakan di padang gurun karena dosa meleter. Dosa bersungut-sungut waktu mengalami masalah atau tekanan. Nah, ketika sampai di daerah Rafidim, Bapak Ibu, ketika tidak ada air, sekali lagi mereka bersungut-sungut, lalu Musa berteriak kepada Tuhan. Dan Tuhan perintahkan kepada Musa, supaya dengan tongkat itu, dia memukul batu karang itu, dan kemudian waktu dia pukul batu karang itu, keluarlah air dari sana, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sehingga orang Israel dapat puas minum, mereka dilegakan dan disegarkan. Apa pembelajaran untuk Bapak Ibu dan saya? Bapak Ibu, ini kali yang kedua, mereka bersungut-sungut untuk air. Seperti yang saya katakan tadi yang dikutip oleh Paulus dalam kitab 1 Korintus pasal 9 dan 10. Bangsa ini sudah melihat Allah di malam hari melalui tiang api. Melihat Allah di siang hari melalui tiang awan. Melihat Allah setiap pagi melalui mana yang mereka kumpulkan. Dan kemudian melalui tabut perjanjian, nanti kita melihat tabernakel itu, mereka melihat Allah menyertai mereka senantiasa 1 kali 24 jam. Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka bisa melihat Allah secara visual melalui kehadiran Allah di tiang awan dan tiang api. Tapi setiap kali ada masalah, selalu bersungut-sungut, selalu meleter, selalu menggosip, selalu mengatakan hal-hal yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Sehingga sekali lagi, jauh lebih banyak mereka yang mati dibinasakan di padang gurun bukan karena dosa penyembahan berhala, bukan karena dosa zina, tapi karena dosa meleter, dosa ngegosip Bapak Ibu. Dosa bersungut-sungut waktu mengalami kesulitan atau masalah. Jadi melalui peristiwa air di Rafidim Bapak Ibu, kita bisa belajar apa Bapak Ibu? Hati-hati. Dalam hidup ini, kita akan bertemu dengan situasi-situasi yang sulit. Hari ini mungkin tidak, tahun ini barangkali tidak, tapi barangkali setelah selesai pandemi ada kesulitan yang kita hadapi. Sekarang aja di masa pandemi, ada banyak warna kesulitan yang kita hadapi Bapak Ibu. Daripada bersungut-sungut, jauh lebih baik datang merendahkan diri kepada Tuhan, bergumul di hadapan Allah, berteriak kepada Tuhan yang hidup. Daripada kita bersungut-sungut, kita curhat ke sana kemari, kita datang kepada orang-orang tertentu, kita kemudian berkeluh kesah kepada mereka. Apa yang mereka bisa lakukan? Paling-paling cuma mendengarkan. Ya, kalau dia tidak kemudian tambahkan api kepada kita. Bapak Ibu, apa yang bisa dibuat oleh manusia? Sehebat-hebatnya manusia, 1-2 kali mereka bisa tolong. Tapi kalau kita datang kepada Allah, Allah pribadi yang begitu kuat, yang selalu mampu menolong Bapak, Ibu, dan saya. Jadi melalui peristiwa air di Rafidim, Bapak, Ibu, dan saya belajar lagi sebuah peristiwa di mana ketika mengalami tekanan hidup, jangan bersungut-sungut. Jauh lebih baik belajar bersyukur di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, hari itu batu karang itu bisa mengeluarkan air. Jika Allah mau, Bapak, Ibu, dari apapun Allah bisa keluarkan air. Dari batu dia bisa memberi minum umat Israel yang hampir 2 juta orang. Karena itu Bapak Ibu, jika Allah ingin menolong engkau, Allah bisa pakai berbagai macam cara. Bisa melalui kekuatan fisikmu, bisa melalui pekerjaanmu, bisa melalui hal-hal yang tidak pernah engkau duga. Yang penting ketika mengalami situasi yang sulit, berhentilah bersungut-sungut, mulailah belajar bersyukur. Renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.